Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Kamis, tanggal 8 Januari 2026. Hari Kamis sesudah pesta penampakan Tuhan. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, kasih-Mu begitu agung dan mulia. Ajarilah kami meluhurkan nama-Mu dan melaksanakan kasih kepada sesama, agar kami pantas menjadi murid Yesus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 22a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu Ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masih dalam suasana Natal dan Epifani, sabda Tuhan hari ini mengantar kita ke awal pelayanan publik Yesus. Ia kembali ke Galilea dalam kuasa Roh Kudus, dan untuk pertama kalinya Ia menyatakan secara terbuka siapa dirinya dan apa misinya. Yesus masuk ke rumah ibadah di Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Di sana Ia membaca kitab suci dan berkata dengan kalimat yang sangat mengejutkan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kalimat ini bukan hanya
pernyataan iman, tetapi pernyataan identitas dan misi dari Yesus. Hari ini, sabda itu juga diarahkan kepada kita. Hari ini, Allah datang dan sedang bekerja dalam hidup kita. Sabda Tuhan mencatat bahwa Yesus kembali dalam kuasa Roh Kudus. Ini menegaskan bahwa pelayanan Yesus bukan berdasarkan ambisi pribadi, tetapi digerakkan oleh Roh Allah. Bagi kita, ini menjadi pengingat bahwa hidup beriman bukan sekadar rutinitas keagamaan, melainkan hidup yang dibimbing oleh Roh Kudus. Banyak keputusan hidup kita ambil hanya berdasarkan logika dan perasaan, sementara suara Roh Tuhan sering diabaikan. Di awal tahun ini, sabda Tuhan mengajak kita untuk bertanya dengan jujur pada diri kita masing-masing. Apakah saya memberi ruang bagi Roh Kudus dalam keputusan hidup yang saya ambil? Ataukah aku lebih mengandalkan kekuatanku sendiri? Yesus membaca nubuat Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Isi pewartaannya sangat konkret, kabar baik bagi orang miskin, pembebasan bagi tawanan, penglihatan bagi orang buta, pembebasan bagi yang tertindas. Ini menunjukkan bahwa Injil bukan hanya untuk altar dan liturgi, tetapi menyentuh realitas sosial dan kemanusiaan. Hari ini kita hidup di tengah dunia yang masih dipenuhi kemiskinan struktural, ketidakadilan, luka sosial dan keluarga, keterasingan dan kesepian. Yesus menyatakan bahwa Allah berpihak pada mereka yang lemah dan tersingkir, dan gereja termasuk kita semua dipanggil untuk melanjutkan misi dari Yesus ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, puncak sabda Tuhan hari ini ada pada kata hari ini, bukan kemarin, bukan nanti. Keselamatan bukan janji kosong, tetapi realitas yang sedang berlangsung. Namun seringkali kita menunda pertobatan, menunda perubahan, menunda kebaikan. Nanti saja kalau sudah lebih siap. Nanti kalau situasi lebih baik. Yesus menegaskan, keselamatan dimulai sekarang. Hari ini kita dipanggil untuk menjadi kabar baik di keluarga, di tempat kerja, di gereja, di tengah masyarakat, di tengah di mana kita hidup dan berada. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak hanya mengagumi Yesus, tetapi menerima dan menghidupi misinya. Jika Yesus berkata, hari ini genaplah firman itu, maka hari ini juga Ia berkata kepada kita, hari ini aku mempercayakan misiku kepadamu. Marilah kita membuka hati, memberi ruang bagi Roh Kudus, dan berani menjadi saksi kabar baik di tengah dunia yang merindukan pengharapan. Para saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita akhiri renungan pagi kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diurapi oleh Roh Kudus untuk membawa kabar baik bagi dunia. Urapilah pula hidup kami dengan Roh-Mu, agar kami peka terhadap derita mereka yang kecil dan tersingkir, berani membawa harapan, dan setia mewujudkan kasih Allah dalam kata dan perbuatan. Ajarlah kami untuk tidak menunda kebaikan, tetapi hidup setia hari ini, sebab hari ini adalah waktu rahmat-Mu. Bersabdalah ya Tuhan,
kami siap melaksanakan seluruh sabdamu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.